pernah satu kejadian yang membuat saya berhenti di tahu. Saya tuh tak lihat-lihat saya sering sakit. Jadi karena saya bangunnya kan ya jam 3 itu tadi. Jam 3 ya. Jam 3 itu udah bangun. Terus nanti tidurnya kan malam. Sudah berapa Mbak yang sudah diumrohkan? Ya ini semua sudah ya. Tinggal 2 nanti bulan Maret. Wah, aku rugi nggak nih? Pengeluarannya banyak banget nih untuk karyawan. Ketika kita yakin ya rezeki itu bukan dari pekerjaan. Dari Allah ternyata. Allah akan mengganti semua yang dikeluarkan jika kita bahagia. Itu sing bener-bener tak cek. Dikeluarkan dengan bahagia. Jadi uangnya itu akan mencari mau kembali lagi dan bawa teman-temannya loh. Gitu. Jadi sama uang kalau keluar tak pesenin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SBC dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi nih di studionya SBC. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, di mana beliau ini adalah owner dari Asa Prima Niaga dan sekaligus beliau ini adalah pengurus nasional dari SBC, yaitu Menteri Amal Usaha dengan Mbak Rita Ardianti. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas Luhur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pokoknya luar biasa. Luar biasa ya. Pokoknya seneng banget ketemu Mbak Rita itu, pokoknya senyum terus ya, bahagia terus ya, kayaknya nggak pernah susah gitu ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mbak? Sibuk di sini sama Mas Luhur. Sibuk ngurusin SBC. Enggak juga main-main kok di SBC pokoknya. Main-main ya, jalan-jalan. Nah Mbak, sebelumnya terima kasih nih sudah meluangkan waktunya nih datang ke sini, kita bisa ngobrol lagi ya. Meskipun di luar biasa juga ngobrol, cuman kali ini kita videokan di podcastnya SBC ini. Nah Mbak, mungkin bisa cerita nih di awal nih kan dulu perjalanan bisnisnya Mbak Rita sebelum sukses seperti sekarang. Nah dulunya itu awal mulanya terjun ke dunia bisnis itu seperti apa sih Mbak Rita? Awal mulanya pengen bisnis itu ya karena saya sudah lama ya jadi karyawan ya 17 tahun jadi karyawan. Jadi kalau lihat orang-orang itu ketoknya enak itu ya. Ketoknya enak. Orang-orang itu maksudnya pengusaha? Iya, kalau pengusaha kan teman-teman gitu kalau lihat yang nggak jadi karyawan itu kelihatannya enak gitu. Jadi saya biasa kan pengen kalau lihat orang enak kan kepengen ya. Jadi saya putuskan jadi apa bisnis ya. Bisnis. Nah kalau boleh tahu dulu awal mula bisnis apa nih Mbak? Tahun berapa? Macam-macam ya. Jadi sampai menemukan yang enak-enak pastinya pernah yang tidak enak. Tapi menurut saya, tapi kalau saya lihat kemarin dulu itu ya sebenarnya tetap enak ya. Cuma mungkin kadarnya enaknya berapa persen ya. Oh, gitu. Jadi saya 2012 yang memutuskan keluar dari pekerjaan saya. Jadi saya pertama kali bisnis saya jualan tahu bulat. Oh tahu bulat. Mungkin bisa agak deket dikit Mbak. Nah tahu bulat. Tahu bulat yang sekarang itu tahu bulat digoreng dadakan 500-an gitu ya. Oh itu dari tahun 2012 itu udah ada ya. Jadi kalau dulu malah tahunya gede-gede ya, kalau sekarang itu kan kecil-kecil ya. Jadi gitu. Benar-benar tahu bulat itu membuka pikiran saya ya. Jadi ternyata tahu yang ya tadi 500-an bisa menghidupi keluarga gitu. Jadi jangan sepelekan usaha yang walaupun kecil gitu ya. Receh gitu kelihatannya. Receh. Jadi jangan sok kepengen yang usaha besar ternyata hasilnya receh, itu juga ada juga ya. Jadi. Nah sebelumnya kerja di bidang apa tuh Mbak? Sebelumnya saya karena pendidikan saya dari farmasi, jadi saya di apotek rumah sakit. Di apotek salah satu rumah sakit di Jogja. Di Jogja. Jadi 17 tahun itu 3 tahun saya di promosi ya di bagian HRD. Jadi sedikit-sedikit sudah tahu ngurusi orang terus jadi 17 tahun di apotek. 17 tahun berarti 14 tahunnya di apotek, 3 tahunnya di HRD. Itu cukup lama loh Mbak. Cukup lama itu. Lama banget. Tapi posisi terakhir tuh HRD ya? Ya, staf HRD. Staf HRD. Nah, itu kan sebenarnya sudah bisa dikatakan zona nyaman kan, Mbak? Udah nyaman lah kalau HRD itu menurut saya. Ya nyaman banget ya, malah bisa dibilang nyaman banget. Jadi sudah wis enak semua difasilitasi dari kesehatan, semua perumahan semua sudah dapat. Tapi namanya manusia ya, jadi kadang itu
Gimana? Nggak ada puasnya atau apa gitu. Jadi sudah enak ini pengen yang lain gitu. Jadi sudah nggak menantang kalau kata-kata sekarang tuh sudah nggak menantang. Sudah nggak menantang. Nggak ada tantangannya, nggak ada sakit-sakitnya, mungkin kurang sakit lah itu makanya. Nah kalau boleh tahu itu waktu mulai usaha itu langsung resign atau kerjaan jalan, usahanya juga mulai jalan gitu? Saya sebenarnya tuh bisa dibilang langsung resign ya, karena saya ikut pelatihan ya, jadi yang benar-benar mau membalikkan apa ya? Mindset. Jadi benar-benar jadi pengusaha ki enak ini gitu. Jadi itu benar-benar saya acungi jempol coachnya ya, pembicaranya, jadi benar-benar langsung memutar balikkan mindset. Jadi saya itu ingat sekolahnya Februari saya ikut, terus langsung besoknya saya ajukan resign. Luar biasa. Jadi ada Mei sampai, karena nggak langsung bisa resign ya HRD kok langsung resign itu. Jadi saya dikasih waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan ini saya mempersiapkan pengganti. Jadi ya itu ketika jalan-jalan di Indomaret itu ketemu tahu bulat itu. Jadi tahu bulat kalau dilihat kan dia cuma menunggu ya. Bagaimana tahu bulat ini kalau saya antar-antar. Jadi saya langsung tadi, ini tahu ini harga 500 di mana nih, di mana yang bisa laku gitu kan. Jadi itu saya belum belajar bisnis ya, jadi cuma di mana ini tahu yang harga 500 ini bisa laku keras gitu. Jadi saya ketemunya di sekolah ya. Di sekolah. Di luar sekolah gitu Mbak? Di sekolah, jadi saya ngantar kayak ke kantin sekolah gitu kan. Saya cek sekolah di kecamatan saya gitu kan, ternyata banyak. Jadi benar-benar saya lihat target saya cuma nggak banyak kok, saya cuma mau mengganti gaji saya yang di pekerjaan rumah sakit itu kan. Saya dengan gaji seperti itu bisa hidup ya. Saya targetnya yang penting bisa menggantikan gaji di pekerjaan sebelumnya. Tahu nggak dapatnya sebulan berikutnya berapa? 3 kali gaji. Luar biasa. Tapi ini termasuk kalau kata orang kita ya, orang Jawa gitu, jomplang loh Mbak. Jomplang dalam artian dunianya kan dunia farmasi nih, kesehatan. Biasanya kan kalau resign ya usahanya di dunia kesehatan kan gitu ya. Mungkin di alat kesehatan atau apa kan, yang seperti yang sekarang Mbak Rita itu kan. Tapi ini langsung ke kuliner kan gitu kan. Ya gitu. Mungkin salah satu kebosanan saya jadi dulu ya, maksudnya bosan di farmasi itu kan. Menurut saya itu sangat menyulitkan ya. Jadi benar-benar berhubungan dengan nyawa manusia ya. Jadi yuk sekarang bisnis yang menyenangkan aja gitu. Menyenangkan, enteng gitu ya menurut saya. Sing enteng, sing mikirnya nggak banyak gitu. Kalau di farmasi terus terang saya kemarin, karena saya di farmasi itu kan ngurusi obat ya, kadang kadang kita memberikan 3 kali sehari satu, ternyata orangnya nggak mudeng gitu kan. Nanti mereka ya mudeng tapi nanti komplainnya ke kita gitu kan. Terus nanti kita ngeracik gitu kan, ngeracik ternyata deg-degan gitu loh, masih ada rasa deg-degan tadi, nggak tenang lah ya, gitu. Jadi kadang udah pulang dipanggil lagi kan di rumah sakit, obatnya ini habis gitu lah, kita kan sebagai penanggung jawabnya harus pulang lagi mencarikan gitu. Apalagi kalau petugas di itu, saya pernah di apotek ICU itu benar-benar tiap hari duk gitu. Jadi kalau ada yang itu benar-benar saya nggak mau yang seperti itu. Jadi sudah saya pengen yang enak, yang gampang gitu. Jadi saya putuskan tahu ini gampang ya gitu. Nah itu berapa lama tuh Mbak bisnis tahu bulat nih, jualan tahu bulat? Bisnis tahu tadi, karena bisnis tahu itu jam 7 pagi udah selesai ya. Saya kan orangnya cuma nganter doang ya. Jadi cuma goreng dari jam 3 pagi ya. Jam 3 nanti saya jam 7 itu udah selesai. Udah nganter jam 9 itu udah selesai. Terus wah masih lama nih ya waktunya gitu. Jadi masih nganggur nih ya. Masih semangat, itu masih muda ya, 17. Ini udah umur saya masih keluar itu saya umurnya 35 tahun. Wah masa sih? Sekarang kayak masih 30. Ya teman-teman, sepakat teman-teman. Jadi itu sudah 12 tahun yang lalu ya. Awet ya, awet muda berarti. Nah, nanti kita tanya resepnya. Jadi sembako ada, jadi jualan sembako ada. Sembako. Setelah tahu itu atau bareng? Jualan sembako ada pernah, terus jadi apa namanya ya? Kalau saya kecantikan ya. Jadi saya tukang facial keliling gitu. Jadi saya sukanya keliling. Jadi saya itu orangnya nggak sabaran, nggak suka nunggu uang datang itu. Jadi saya
Jemput bola ya. Jemput bola. Jadi saya senang jalan-jalan ya. Mungkin sejak itu jalan-jalannya itu semenjak itu. Jadi kalau jadi karyawan kan nggak bisa jalan-jalan kan bener-bener. Balas dendam habis 17 tahun jadi karyawan. Bener-bener pagi jam 8 sampai jam 4 ya. Apalagi kalau shift sore itu kan jam 2 sampai jam 9. Terus kalau shift malam jam 9 sampai jam 7 itu bener-bener waktu itu habis kayak nggak pernah lihat dunia gitu. Jadi kayak orang apa namanya kamso itu lihat dunia itu kampung turun desa. Jadi ternyata 17 tahun saya tidak melihat keindahan alam gitu. Jadi cuma kantor ya, gitu. Pergi pagi kerja pulang sore kayak gitu ya Mbak ya. Jadi dengan jalan-jalan itu benar-benar ngantar tahu itu keliling lihat anak-anak lucu-lucu itu kan. Kalau kita bawa tahu itu dikerubuti anak-anak itu senang lihat senyum-senyum mereka. Bahagia. Mamanya datang. Jadi saya itu ke pasar juga loh. Jadi tahu itu benar-benar itu masih datang itu fresh saya antar ke pasar ya. Fresh nanti biasanya kan tahu itu 24 jam sih sebenarnya ya. Jadi di luar kan saya keluarkan nanti yang umpamanya sisa itu saya goreng. Jadi itu masih bagus sih. Setelah umpamanya dari anak-anak enggak laku itu saya buat keripik. Oh, keripik tahu. Malah keripiknya itu semakin mahal gitu kan. Jadi ini enggak ada sampahnya. Terus kalau keripiknya ada itu dalamnya itu kan ada kantongan. Itu bisa dibuat apa sih daleman resoles. Jadi saya benar-benar itu semua keluar gitu kayak jadi pintar masak gitu kan. Tadinya padahal nggak pernah masak gitu, tapi sekarang nggak masak lagi. Nah Mbak kan tadi macam-macam tuh bisnisnya. Nah kemudian mulai menginjakkan di Alkes nih ya. Asa Prima Niaga kan di bidang alat kesehatan ya. Itu sejak kapan Mbak fokus di Asa? Saya fokus di Asa sejak 2015 ya. Sejak saya ikut sekolah lagi ya, ikut SBC ini 2015. Jadi fokus ke ASA karena selama dari 2012 sampai 2015 sih ya itu cuma gitu-gitu aja ya. Jadi kan karena saya cuma berdua sama suami yang nggak punya karyawan ya, jadi goreng tahu sendiri itu, jadi kayaknya segitu-gitu aja. Jadi tapi pernah satu kejadian yang membuat saya berhenti di tahu. Mungkin uangnya banyak yang tadi ya. Ternyata tadi saya lihat kaki saya ya. Jadi saya kan lihat kalau kerja di kantor bersih ya. Bersih terus pakainya seragam gitu. Sementara kalau jualan tahu kan bebas ya. Terus saya tuh nggak memperhatikan badan nih. Jadi saya lihat kaki saya ini pecah-pecah gitu kan. Agak deket Mbak sini Mbak. Jadi kakinya benar-benar tak lihat gini. Loh kok kasar nih ini selama nggak lihat ya. Jadi benar-benar saya memang salon keliling ya, tapi yang saya perhatikan cuma wajah. Ternyata kita kan punya yang lain yang tak lihat. Kok kaki kok kasar, tak lihat ternyata pecah-pecah aja gitu. Jadi ini menurut saya bukan bisnis yang saya inginkan ya. Terus tadi ketok enak ya, tadi gaji uangnya banyak, tapi ternyata saya tuh tak lihat-lihat saya sering sakit. Karena energinya terkuras ya. Ya, jadi karena saya bangunnya kan ya jam 3 itu tadi. Jam 3 ya. Jam 3 itu udah bangun. Terus nanti tidurnya kan malam. Kadang kan bikin keripik ya karena tahu ini harus segera diolah ya. Dulu belum tahu ilmunya, jadi semua dikerjakan eman-eman kalau dibagi. Superman. Eman-eman kan kalau dibagi karyawan. Ini sidik kan nanti dibagi karyawan eman nanti buat jajan kita berkurang ya. Ternyata itu pandangan yang nggak bener ya. Sekarang bilangnya begitu. Ya sekarang jadi wow. Kenapa saya kemarin nggak berkembang waktu jualan tahu. Sebenarnya kalau sampai sekarang gitu juga bagus ya gitu. Jadi ada jatah fisik yang saya abaikan. Jadi saya nggak perhatikan tubuh saya. Hak fisik ya. Hak fisik. Jadi kita cuma ngomset. Ternyata badan capek gitu. Capek, sakit, berobatnya lebih mahal nanti. Jadi kita kerja untuk berobat. Setelah berobat uang habis, kerja lagi lah. Muternya gitu aja. Kapan menikmatinya kan gitu ya. Oke, luar biasa. Nah Mbak, kalau boleh tahu sebenarnya kalau Asa sendiri itu alkes yang seperti apa sih kalau mungkin teman-teman belum tahu? Asa Prima Niaga ya, jadi kembali lagi ya, jadi karena data lagi ya, saya kembali basicnya sudah 17 tahun di farmasi. Di rumah sakit. Terus suami saya itu sebenarnya sales
sales alat kesehatan. Jadi kan tadi ingin berpindah, tapi kayaknya itu ya tadi ketoknya bosen ya di Alkes gitu. Katanya prosesnya akan lama ya. Terus kita berhenti sejenak, jadi benar-benar rapat ya kalau sama suami itu. Jadi kalau menikah itu ada rapat-rapatnya. Pas mau tidur ya. Rapat pagi itu, jangan pas nggak rapat tapi diselesaikan di tempat nggak rapat, diselesaikan yang lain. Jadi benar-benar kita mau kemana nih, terus benar-benar kami rapat ya, yuk kita ini bagus nih tahu gitu kan. Pernah sih kemarin kita pindahkan ke orang, terus dibeli orang, ternyata nggak jalan. Jadi tadi kadang itu bisnis juga cocok-cocokan ya, sama kita jalan sama orang lain nggak jalan. Jadi di Alkes kita kembali, kita harus enaknya kembali di sini karena data-datanya sudah banyak. Terus nek dilihat lagi terus dihitung-hitung lagi, energinya sedikit gitu ya. Energi yang dikeluarkan sedikit, tapi hasil lumayan gitu kan. Kadang kita cuma lihat kalau tahu ketoke enak gitu. Makanya ya itu jangan idealis deh sama bisnis-bisnis. Oh gitu ya. Jadi santai wae, mana yang enak gitu ya ditanyakan. Bisnis yang kamu sukai itu yang seperti apa gitu. Jadi sebenarnya saya kemarin mau jadi pengusaha itu satunya saya nggak mau bangun itu ya santai gitu ya. Kan jual tahu malah lebih nggak santai daripada jadi karyawan. Karyawan ada shift siangnya, bisa bangun siang. Tapi kalau jual tahu nggak bisa bangun siang. Jadi saya itu cuma sama suami saya bilang, kowe sakjane metu mau keluar kerja itu mau apa tuh? Pertama kerja sing duitnya oke gitu. Terus anak itu apa? Ngopeni anak itu. Jadi itu anak, karena tujuan saya kemarin bisa ACC keluar kan mau ngerawat anak gitu. Gitu kan, jadi ngerayu suaminya. Saya sempat keluar kerja itu sampai diedan-edan ke banyak orang ya. Jadi ngerayu-ngerayu kan anak ini anak pertama, anak kedua gitu. Jadi akhirnya di ACC keluar ngerawat anak tadi bangun siang, jalan-jalan gitu kan. Jadi benar-benar saya nggak pernah jalan-jalan karena piknik aja cuti kadang, karena anak kecil-kecil kan cutinya di rumah sakit. Jadi kadang kan kalau kerja itu kan cuti nanti kalau anak sakit gitu. Lah itu mindset ya. Kita gini. Ternyata cuti bener-bener aku cutinya nek dinggo anakku sakit. Ternyata itu bener loh. Cuti saya selama 17 tahun habis dipakai untuk nungguin anak saya di rumah sakit. Jadi habis gitu. Jadi bener-bener saya bener-bener mau seperti itu. Jadi tadi kerjanya sing sithik hasil banyak, terus apa bisa jalan-jalan kan, jualan obat itu banyak jalan-jalannya. Nah kalau Asa Primaniaga alat kesehatan seperti apa sih Mbak itu? Alat kesehatannya karena tadi datanya suami saya itu sales ortopedi. Jadi alat kesehatan itu sebenarnya banyak ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu banyak. Kita pilih satu aja ya bisa hidup lah untuk sebulan gitu. Jadi fokusnya di ortopedi ya, Mbak? Jadi karena kita ilmunya ya itu ya basic itu cuma ortopedi. Jadi kita putuskan untuk kita jualan fokus ke ortopedi. Luar biasa. Dan itu pasarnya di rumah sakit ya Mbak ya? Iya, jadi benar-benar rumah sakit sama dokter. Jadi benar-benar saya bikin PT, bikin apa itu sebenarnya kebetulan ya. Kebetulan gimana? Jadi semua itu ya magic gitu. Jadi saya benar-benar suka kata magic itu ya. Dari keluar kerja itu kan magic. Jadi benar-benar. Jadi saya bikin PT itu bukan karena usaha saya besar apa-apa, enggak ya, karena ya untuk masuk ke rumah sakit itu kan kita tadinya cuma door to door ya. Kalau dokter dulu teman-teman bilang kami itu pedagang asongan, tapi asongannya alat kesehatan. Jadi bawa produknya siapa sih dibawa kemana? Ini dok, ini saya punya ini gitu. Terus dokternya mau yuk masuk rumah sakit gitu. Jadi sama dokternya diajak masuk rumah sakit. Jadi itu salah satu mungkin suami saya, yaitu saya akuin jempol itu kalau melayani orang tuh bener-bener apa ya, setulus hati. Jadi dia penuh hati. Jadi itu dia kadang nawarinya itu bukan untuk jualan dulu. Bagaimana dia nyaman dengan dia. Jadi kadang dia datang tuh bukan untuk jualan, datang dia untuk apa? Nongkrong gitu. Ngobrol jadi gitu ya. Ngakak gitu biasanya ngakak. Ayo aku kangen ngakak gitu. Nanti kan dokternya nggak enak ya, sudah ngajak ngakak nggak dibeli gitu kan. Strategi marketing juga. Jadi itu bikin bagaimana
teman-teman itu bisa ngakak, ternyata ngakak bareng itu suatu daya tarik, jadi bisa membuat orang ngakak gitu. Jadi terus jadi itu bikin PT gitu kan, dibuat PT bulan depannya didenda pajak, denda ini nggak tahu kan, bikin PT kadang bikin PT berapa ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang bikin PT itu dipelajari ya. Jadi kalau saya kemarin nggak asal bikin ya masuk ini Dad bikin PT, saya bikin PT, ternyata bikin PT itu tahunya dulu bikin PT sudah terus jualan gitu ya. Ternyata ada kewajiban yang harus dipenuhi. Iya. Jadi harus itu dipelajari ya Mbak ya. Dari satu dokter suruh masuk rumah sakit, terus dokternya mereferensikan kan, dokter itu punya teman banyak ya. Iya. Berarti bukan langsung ke end user ya, maksudnya langsung ke pasien gitu enggak ya? Enggak. Kalau dokter sama rumah sakit. Kalau alat kesehatan kan penggunanya enggak langsung ke pasien, jadi ke rumah sakit terus ke pasien. Jadi dokter praktek ke rumah sakit. Jadi dokter mau mereferensikan kan harus ke rumah sakit dulu. Jadi terus ke rumah sakit kita yang masuk dulu gitu. Jadi dulu kita juga jadi Superman. Kulaan, nawarke, jualan, nagih gitu, semuanya sendiri. Kantornya di mobil dulu ya? Kantornya di mobil, jadi untuk kadang tikumnya kita berbeda, saya naik motor, suami saya naik mobil, nanti suami saya jatah yang jemputi anak, jadi kita tikum di mana gitu. Nanti ketemu di mana gitu ya? Tikum di jalan mana untuk makan siang, di sini gitu, habis jemput makan, nanti sampai malam, nanti anak-anak sampai tidur ya di mobil, bener-bener sambil jalan gitu. Jadi melalui proses ya Mbak ya semuanya. Dan Mbak, kalau pas pandemi kemarin mengalami kendala nggak Mbak? Pertama kaget ya. Jadi benar-benar alkes kita itu kan ortopedi ya, bukan alkes yang masker. Jadi teman-teman jangan bayangan Mbak Rita semua enak macam-macam alkes terus jadi kesugih gitu ya. Pas pandemi banyak kebutuhan. Banyak gitu. Jangan bilang. Jadi karena alkes kita ortopedi, otomatis kan ruang operasinya tutup. Iya ya. Fokusnya ke ini ya. Jadi tutup. Jadi benar-benar ortopedi kosong nol. Itu sampai mana ya? Seminggu ya. Sebulan pertama kita benar-benar ya makan uang kemarin lah gitu. Jadi sampai kita ganti program, nggak digaji karena nggak ada masukan. Jadi kita sampai bagi hasil sama karyawan, bagi hasil 40-60. Jadi kita jualannya apa gantinya? Apa? Masker juga ada, terus susu. Yang paling itu susu kambing. Susu kambing. Ya kan benar-benar kan, kalau yang lagi hit kan itu susu beruang ya. Kita susu kambing. Jadi kalau beruang kan susu sapi ngaku beruang gitu. Kalau kita susu kambing ngaku kambing gitu. Jadi benar-benar kambing. Jadi benar-benar pas bulan pertama itu penyesuaian sekali, sampai kita separuh yang masuk. Terus gajinya, tapi ternyata malah bingung ternyata. Itu disadarkan itu pas pandemi ya. Berarti ketika kita yakin ya rezeki itu bukan dari pekerjaan, dari Allah ternyata. Ternyata ketika hari ini masuk, hari itu enggak, kita itu malah bingung koordinasinya ya kan. Kemarin libur, ternyata nanti lupa pesen, dari tulisannya itu kurang, nanti malah kacau. Ternyata itu akhirnya bulan kedua saya pastikan masuk semua. Jadi dengan tetap berapa ya, kalau masih tahun kemarin itu 8 karyawan, jadi kita 8 karyawan tetap masuk semua, bagi hasil. Jadi nggak pakai itu karena hitungan sudah kacau nih, sudah nggak ada masukan kan. Rumah sakit juga turun semua, itu saya ganti 40-60. Dan itu apa yang terjadi ya, jadi benar-benar kita cuma kulaan, jadi muter cuma itu, jadi malah semua cash kan. Susu itu Mbak ya? Cash, susu, masker itu cash ya. Maskernya nggak kayak yang di luar, paling kan masker juga susah karena kita bukan distributor tunggal. Jadi kita juga kalau ada satu karton kita jual. Sempat itu kan masker kain kan ya? Ya kalau kita nggak jualan karena kita di alat kesehatan kan nggak boleh masuk. Jadi benar-benar itu keajaiban, nanti magic lagi ya. Jadi benar-benar malah bonus tertinggi itu pas COVID loh. Jadi teman-teman menerima bonus tertinggi itu malah ke COVID. Padahal karena bagi hasil itu tadi ya. Bagi hasil, terus tadi perputarannya itu kan cash ya. Jadi umpamanya hari ini kita kemarin tuh saya malah memutarkan uang 20 juta gitu ya, diputarkan 20 juta, nanti masuk berapa langsung besok. Itu omsetnya sama loh, nek dihitung loh.
omsetnya. Sama dengan kayak kondisi normal. Jadi bener-bener luar biasa. Apa ya iki ya? Jadi kan ternyata teori ini iki ya tadi. Kalau saya sekarang teori yang berjalan itu ya teori yang kamu percayai gitu. Jadi saya gak ono teori sing iki kudu iki gitu. Enggak ya, ternyata saya percaya ini ternyata bisa juga. Jadi bener-bener bisa hidup berapa bulan itu ya? Sampai yang paling parah itu kan setahun pertama ya. Karena kita adaptasi ya. Adaptasi bener-bener new normal. Bener-bener kita kesadaran itu muncul. Berarti kadang itu yang tadi nek dibilang orang itu chaos ya. Iya. Chaos ini, tapi ternyata itu banyak arti yang bisa didapat ketika kita sadar. Nah, jadi dari COVID itu malah banyak hikmahnya ya. Banyak hikmah, bener-bener kita ojo idealis bisnismu sing kemarin katanya tadi kan hasil enak iki, Alkes ki enak banget loh. Ternyata ketika pandemi Alkes ortopedi juga. Iya. Ternyata dari susu itu, susu yang cuma orang saya bilang apa sih susu ini? Ternyata dia bisa menghidupi banyak orang. Jadi semua bisnis itu baik. Iya. Tergantung kamu sadar atau tidak gitu. Berarti itu kuncinya adaptif, Mbak ya. Beradaptasi dengan kondisi ya. Jadi kita nggak bisa idealis ya, bisnisku ini aku bisa ini ya sini wae. Masih rugi ini gitu kan, ada yang gitu. Tapi kita harus adaptif ya, bisa shifting dengan pola yang lain gitu ya, kayak Mbak Rita tadi. Iya, jadi nggak usah baper, itu bener-bener ya. Jadi wah ini terus kita ikut realita dunia kan sedih apa-apa gitu. Kita malah jaga energi. Jadi benar-benar kita harus ini lagi di luar don, kita harus jaga ini. Jadi itu kita malah bisa rapat tiap hari ya. Jadi ketika COVID itu kita rapat tiap hari, terus itu jaga energi, benar-benar jaga energi di tim itu bagus ya. Jadi kayak produknya itu diajak ngomong tiap hari. Jadi susu bagaimana ini, jadi tiap hari kita sore itu karena waktunya senggang kan, jualannya juga cuma itu, tiap hari kita bisa ngobrol bareng gitu. Malah kita bisa nganggur kan, yuk kita foto sekantor gitu ya. Ke mana, studio. Waktu pas hari biasa kita nggak ada. Nggak sempat. Akhirnya sekarang kita ternyata foto setiap tahun itu perlu. Jadi hal-hal yang aneh-aneh yang kita pikir nggak ada hubungannya dengan bisnis itu malah pemicu. Ya itu. Jadi sekarang saya dari COVID itu yang hal-hal yang nggak teori banget itu malah saya pakai, malah hasilnya semakin menyenangkan gitu kan. Nah Mbak, saya kan lihat ya, sosial media Mbak Rita juga kan sering update status nih jalan-jalan sama karyawannya, liburan ke Bali, kemarin dari Bali ya, dari Bali, terus juga macam-macam lah, sering makan-makan bareng sama karyawan. Nah itu gimana sih Mbak? Mungkin ada strategi khusus gitu kan? Ada visi misi di balik itu gimana? Jadi kalau saya itu sekarang saya sering ikut ya. Mencari itu lebih mudah dari melepaskan gitu kan. Mencari lebih mudah dari melepaskan. Kalau ngelumpuk kayak itu kan kadang kayak itu kan gampang. Melepaskan itu kan kadang kita harus ngelumpuk kayak merasa ini punya saya ini gitu kan. Terus kan tadi kalau mati itu kan nggak dibawa, maksudnya barang kita nggak dibawa, tapi yang dibawa itu kan apa ya, amal ya. Terus rezeki yang dipakai itu kan, rezeki itu adalah rezeki yang dipakai kan. Rezeki yang dipakai, yang kalau di tabungan aja saya belum itu bukan rezeki ya. Jadi saya seneng apa nih yang bisa dikeluarkan nih. Kadang-kadang kalau nggak jajan itu saya ingin jajan apa ya gitu kan. Jadi kayak apa ya, kayak nggak enak gitu ya. Dulu memang susah ya, mau kita senengnya ngelumpuk, tapi semakin kesini tuh saya lihat mana jajan gitu ya, itu saya senang gitu, seneng sama orang piknik sendiri itu kan. Saya tadi pas jualan alkohol kan sering kan piknik sekeluarga itu, ya rasanya gitu-gitu, yuk coba yang lain gitu. Makanya saya kalau tadi melepaskan tadi yang uang yang di perusahaan itu kan nek dilihat kan paling kerjaan suami saya kan biasanya saya berapa gitu, saya berapa, terus anak-anak itu berapa gitu kan. Itu kalau di jumlah kan bukan cuma saya kan, dan maksud ya tak ambil semua. Jadi iki ya memang punyamu gitu. Jadi gitu ya? Ini ya memang jatahmu. Jadi terus kalau
piknik itu yang saya tak lihat itu, saya jadi banyak program sih, bagaimana usaha maju gitu kan, tak ajak seminar gitu kan, pelatihan itu, siapa yang mau seminar, nggak mau, gitu kan. Kalau ada kan bilangnya, saya aja nih mumet kalau diajak seminar gitu, makanya saya nggak mau mengajak orang lain juga mumet. Jadi bagaimana saya ngajak seminar sing mereka suka, jadi saya tanya, kamu sukanya apa, gitu kan, karena ini kan usaha ini kan bukan cuma saya, di situ kan ada banyak kepala ya. Saya ngerti nih, yang bikin rame itu bukan mesti ya bukan saya tok kan. Mungkin kita nggak tahu kan yang bikin rame ini, yang bikin rame ini gitu kan, ini gitu kan nggak tahu gitu. Karena tadi ketika saya dulu nggak punya karyawan, hasil saya segitu. Ketika saya punya karyawan 1 tambah, punya 1 tambah, berarti kan ini bukan cuma rezeki saya kan, mungkin anaknya. Terus jadi saya kalau ada, kalian mau kemana nih, makan apa? Makan ini Bu. Lah itu saya evaluasi ya. Ternyata ketika mereka tak ajak piknik, itu energinya sebulan itu nggak habis. Jadi namanya habis bayar. Mau piknik kemana dek gitu kan, nak gitu kan, itu anaknya semua seanak saya kan, mau ke Bali Bu, ke Bali gitu, ya wes pesen tiket gitu, itu habis pesen tiket mesti ono orderan gitu. Jadi ya wes piknik ke Bali, jadi apa ya yang tadi Allah akan mengganti semua yang dikeluarkan jika kita bahagia gitu, itu sing bener-bener tak cek. Dikeluarkan dengan bahagia. Jadi uangnya itu akan mencari mau kembali lagi dan bawa teman-temannya lu. Gitu. Jadi sama uang kalau keluar tak pesenin. Nah, Mbak, saya kan tahu kemarin Mbak Rita juga sempat mengumrohkan beberapa karyawan. Sudah berapa Mbak yang sudah diumrohkan? Ya ini semua sudah ya. Tinggal 2 nanti bulan Maret. Semua karyawan tinggal 2. Berapa orang itu yang kemarin? Nah, 9 sama ya. Berapa ya? Ya sudah 20-an ya. Sama 20-an. Luar biasa. Nah Mbak, itu pernah nggak terbesit pikiran, wah aku ngeluarkan uang nih untuk karyawan, untuk piknik, untuk makan-makan, bahkan untuk umroh gitu. Sempat kepikiran nggak Mas, wah aku rugi nggak nih, gitu nih, pengeluarannya banyak banget nih untuk karyawan kayak gitu. Sempat terpikir gitu nggak atau gimana? Enggak ya? Enggak. Jadi memang tadi ya sudah ya tadi rezeki itu yang mana ya, rezeki yang dikeluarkan. Jadi yang saya keluarkan itu adalah rezeki. Mungkin apa ya, kadang saya itu berdoa gitu, ya Allah mau umroh nih gitu. Terus saya kepikiran orang itu nanti saya ini berarti ini apa yang saya mau ajak gitu. Kadang saya berdoa itu. Jadi saya kalau karena umroh itu kan rasanya enak, tadi saya kan nggak mau membagi. Ketika saya pusing, saya nggak mau membagi. Wong aku pusing, kenapa kok orang lain tak ajak pusing gitu kan. Jadi ketika saya umroh itu kan saya seneng gitu kan, rasanya saya mau membagi, iki lo enak umroh gitu. Jadi tak ajak, ben kamu merasakan kan umroh itu di sana enak, ben kamu bisa membawa suasana umroh itu di pekerjaan setelah pulang, damainya gitu kan. Ketika damai itu juga nyaman kan. Jadi ada perubahan Mbak ya, karyawan yang udah diajak piknik, diajak umroh gitu, ke pekerjaannya ke depannya itu setelah jadi, mereka ketika semua pekerjaan walaupun berat, ketika dilakukan dengan bahagia itu pasti jadi gampang. Jadi saya sudah pernah cek ya, kalau saya kadang saya itu ngajari itu kalau saya belum praktek itu biasanya saya nggak mau gitu. Jadi saya sudah praktek, iki lo berhasil, ini kamu tinggal implementasi. Jadi sing gagal tuh aku dulu gitu. Jadi kenapa? Ya karena saya nggak menganggap itu kegagalan. Jadi ya jenenge bukan gagal, ya kadang ya memang belum. Tetapi ketika saya sendiri melakukan sesuatu dengan bahagia, itu kayak gampang gitu. Teman-teman tuh yang bantu banyak banget itu. Ya kayak umroh kemarin ya. Jadi benar-benar itu kita itu mau pengennya intinya pokoknya semua yang sampai sana itu seneng. Udah itu cuma itu wis mangkorak mikir duit, rak mikir apa. Ternyata di sana itu semuanya di-upgrade, banyak. Mau apa dapat sampai ya
yang magic bener-bener sampai sana. Kemarin berapa orang dari SBC Mbak? Kemarin 39. 39 itu cuman persiapan berapa ini 2 bulan. 2 bulan loh teman, 2 bulan ada 39 jamaah ya yang umroh bareng SBC. Ya, terus alhamdulillah di sana juga banyak itu ya. Ya banyak magic benar-benar judulnya itu. Ya tadi kita waktu judulnya umrah itu judulnya apa nih? Magical Journey. Benar-benar Magical Journey. Semua ya, jadi teman-teman itu ya hidup itu ya Magical Journey ya. Yuk, jadi Magical Journey itu jenengan yang buat sendiri. Saya kemarin kan sempat dengerin testimoni dari teman-teman yang ikut umroh tuh Mbak. Ya mereka seneng ya dengan apa, sampai di sana ternyata hotelnya di-upgrade dan segala macam. Itu luar biasa sih, mudah-mudahan tahun depan bisa ikut. Iya, rencana kapan Mbak berangkat lagi nih? Kalau setahun lagi ya Oktober ya. Oktober ya, rencana Oktober ya. Jadi buat teman-teman yang mau umroh bareng SBC bisa kontak kemana nih Mbak? Ke Amal Usaha ya? Amal Usaha. Jadi kita rencana ini ada tabungan umroh ya. Jadi umroh. Jadi mulai persiapkan dari sekarang. Jadi kita memantaskan dirinya dari sekarang ya. Oh ya, bisa mulai nabung dulu ya. Nabung. Jadi nanti bisa di ring-ring ini sampai Oktober mau nabung berapa gitu. Tapi ya tadi yang penting itu kita ketika kita niat gitu ya. Ketika niat itu sebenarnya doa itu sudah terkabul ya. Kalau saya ketika kita niat doa itu sudah terkabul. Ketika waktunya kita ambil enggak itu. Mengambil kesempatan itu enggak gitu ya. Ambil niat kita itu. Oh, niatnya. Okay. Kadang kita ngambilnya itu kan apa? Frekuensinya harus pas ya. Jadi ketika kita umroh kan seneng kan. Umroh seneng bareng teman-teman SBC gitu kan, seneng banget. Tapi selama perjalanan ini sampai dari sekarang niat sampai bulan Oktober depan kita nggak jaga energi. Jadi seneng kan mau umroh seneng lah, kita selama sampai ini harus ya seneng terus. Jadi itu yang kita praktekkan. Umpamanya kita mau ke Bali nih bulan depan. Ke Bali itu apa? Seneng banget. Itu sebulan itu harus seneng. Sebulan harus seneng. Ketika ada sedikit aja turun, itu sedikit umpamanya jengkel nih sama Mas Luhur itu ke Balinya jadi menjauh lagi kan. Sebenarnya kan udah terkabul kan, udah di sini Bali di sini. Tapi kita turun sedikit lah, Balinya itu kayak mumpet menurut saya ya, teori sing gampang gitu kalau saya bilang sama anak saya itu. Jadi Dek, kalau kamu punya impian mau sekolah di mana? Di sini. Ini kalau kamu marah sedikit sama temennya, sama mama, sama apa itu Balinya mumpet loh. Terus dia mau, apalagi kalau Balinya sudah ditemu orang itu kan hilang kan, dan kita harus ngambil energi lagi kan. Intinya menjaga energi itu Mbak ya. Jadi sukses itu mudah, wis tau mudah. Habis itu nggak jaga energi. Besok ketemu Mas Luhur, sukses itu susah. Bisa mundur lagi. Kan kita udah sampai di sini, mundur ke sini lagi. Udah sampai di sini, mundur ke sini kan jalannya capek kan. Jadi dijaga ini tuh benar-benar yang tadi sama teman-teman, kamu mau impianmu ke Bali, itu dijaga terus. Terus sudah sampai ke Bali, itu harus cari impian lagi, maksudnya upgrade impian namanya. Jadi udah ke Bali mau kemana lagi? Karimun Bu, tanggal berapa gitu. Jadi kita Karimun nih udah ke Bali malah ke Karimun. Itu kata-katanya juga bukan atau ya, dan. Jadi ke Karimun dan umroh dan itu jadi banyak banget. Jadi semangat kan. Itu jadi ya cuma itu yang saya praktekkan sekarang. Dipraktekkan ke usaha. Kayaknya kalau dibikin teori bisnis itu kan orang ya, jadi malah impiannya itu kalau tahun ini sudah Desember ya, Desember itu kita impian untuk 2024. Impian itu yang saya bilang ke teman-teman impian pribadi. Jadi kan kemarin udah ada impian kan. Besok kita evaluasi impiannya kemarin yang sing 2023 enggak achieve apa itu yang dievaluasi energinya bukan caranya. Jadi benar-benar energi saya itu. Jadi di ASA itu benar-benar energi bahagia yang harus dijaga. Jadi poinnya dari Mbak Rita nih teman-teman ya. Kalau yang saya dengar tadi intinya bahagia, piknik, jalan-jalan itu penting buat pengusaha dan juga untuk timnya juga ya. Jadi kadang itu mereka kan sebenarnya kerja, kalau karyawan itu sebenarnya kerja untuk apa gitu kan, karena untuk piknik karena kan mereka nggak pernah piknik gitu. Kerja untuk jalan-jalan, untuk piknik gitu kan. Kadang mereka aja eman kan buat piknik, nanti ya piknik sama makan-makan
kita tanggung lah uangmu buat seneng-seneng buat yang lain gitu. Sama keluarganya gitu ya. Nah Mbak, terakhir Mbak, ini mungkin bisa tips-tips nih buat teman-teman ataupun yang teman-teman yang belum tahu SBC ya, yang belum gabung sama SBC, mungkin bisa dijelaskan nih Mbak, manfaat yang didapatkan nih Mbak Rita sejak gabung di SBC nih Mbak. Sejak gabung SBC banyak banget ya, tadi kan tadi kita itu bisnis itu kan punya apa? Pertama ilmu pasti ya, ilmu pasti. Di SBC ada ilmunya, terus ada mentornya. Mentornya tadi kalau umpamanya di apa temennya kan banyak mentornya ada mentor bisnis ini ada mentor kayak saya umpamanya saya nggak suka yang teori banget tapi saya senangnya yang jalan-jalan gitu kan. Itu juga dikolaborasi, terus ada komunitas itu benar-benar mendukung saya. Jadi di SBC itu saya benar-benar menemukan komunitas yang mendukung nih. Jadi setiap orang itu punya faktor X ya. Jadi kalau Mas Luhur nih, Mas Luhur tuh punya faktor itu, saya bisa belajar dari Mas Luhur. Jadi apa nih Mas Luhur yang bisa faktor X-nya yang bisa saya copy gitu kan. Jadi saya copy ini, ada Pak Presiden yang luar biasa gitu kan. Saya yang bisa copy apa, terus dari Pak Sekretaris yang bisa copy apa gitu. Jadi benar-benar menemukan komunitas yang kalau digabungkan itu jadi energi yang luar biasa. Jadi dari CRA yang ilmu bisnisnya luar biasa. Jadi kalau kita bisa mengkalikan ini kan, CRA kali Mas Aldi kali Mas Luhur itu berapa itu kita. Nah itu jadi luar biasa ya. Benar-benar di SBC itu luar biasa, apalagi nanti GWU ya, kita bertemu 1.500 orang ya. Insya Allah nanti targetnya 1.500 orang. Iya 1.500 orang ya. Jadi berapa energi yang bisa kita serap nih. Nanti pulang-pulang jadi X-Men. Nah mungkin teman-teman yang belum tahu GWU itu Gebiar Wirausaha. Jadi event tahunan yang diselenggarakan SBC. Nah ini yang ke-10 Mbak ya. 1 dekade dan insya Allah diselenggarakan di Jogja tanggal 2 sampai 3 Maret itu nanti insya Allah pengusaha member SBC dari seluruh Indonesia itu datang ya Mbak ya. Kita kumpul, kita serap energinya Mbak ya. Jadi benar-benar tadi Mas teori itu bisa dari macam-macam ya. Dari kalau jenengan nih suka belajar di SBC penuh banget, jadi ilmunya benar-benar banget. Jenengan suka jalan-jalannya di SBC juga bisa jalan-jalan kayak UJJ itu kita bisa jalan-jalan. Jadi 1 year coaching lengkap. Jadi ya tadi pertama ilmu, komunitas, mentor ya. Komunitas itu wis kolaborasi sing luar biasa yang saya alami ya. Jadi saya sejak 2000 berapa Mas kita? 2014 15. Ya itu sejak saya Asa itu punya tim itu sejak kenal SBC. Jadi benar-benar sampai sekarang saya masih bersama SBC. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen gabung sama SBC, nanti insya Allah saya tulis di deskripsi ya linknya, mungkin bisa teman-teman mengunjungi websitenya, nanti cari informasi di sana untuk gabung sama SBC. Baik Mbak Rita, terima kasih banyak waktunya nih, sharing-sharingnya, insya Allah banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang bisa kita serap. Oke teman-teman, episode kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.